Salve, kembali berjumpa pada pagi hari ini, tanggal 17 Maret 2026. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudahkah saudara-saudara di pagi hari ini mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara-saudara saling menyapa dan memberi senyuman kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 9 dan dilanjutkan ayat 12 serta Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 3a dan dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 16a. Saudara-saudara, sedang sakitkah kita hari ini? Mungkin kita akan menjawab, saya baik-baik saja, tidak sakit. Sungguh kita baik-baik saja? Nah, seringkali saudara ketika ditanya apa kabar, kita akan menjawab baik-baik saja. Padahal jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mungkin jalan secara fisik, namun lumpuh dalam relasi dengan Tuhan atau sesama. Kisah dalam Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, memperkenalkan kita pada seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun di dekat kolam Bethesda. Angka 38 tahun ini adalah waktu yang sangat lama, penuh keluhan, harapan palsu, dan kebergantungan pada hal yang salah. Kita lihat, secara fisik ya, dia lumpuh saudara. Dalam keadaan lumpuh, hidupnya penuh keluhan, harapan palsu, dan kebergantungan pada hal-hal yang salah. Bukankah kita juga menjalani kehidupan seperti ini, saudara? Kita mengalami sakit, saudara. Penyakit kita adalah kelumpuhan rohani yang suka mengeluh, mengharapkan harapan palsu, dan selalu kebergantungan pada hal-hal yang salah. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 6. Hari ini saudara, Yesus pun tahu keadaan kita dan mau datang kepada kita. Katanya, maukah engkau sembuh? Maukah kita sembuh saudara? Yesus mengajukan pertanyaan yang menohok. Seringkali kita lebih menikmati kenyamanan dalam kelumpuhan kita, menikmati bebas, kasihan orang tidak mau bertanggung jawab, berlarut dalam kekecewaan, daripada berjuang untuk sembuh total. Lihat, pria itu menyalahkan keadaan. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Apakah kita jujur saudara pada Tuhan bahwa kita butuh disembuhkan dari kepahitan, kebiasaan buruk, atau ketidakpercayaan? Ataukah kita sering saudara senang menyalahkan situasi? Hari ini saudara-saudaraku, Yesus mau kita sembuh saudara. Dan dia sendiri berkata kepada kita sekalian, pribadi lepas pribadi, maukah engkau sembuh? Maka kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5:8. Yesus mau kita bangkit saudara, mengangkat tilam kita. Tilam ini adalah simbol tempat kita berbaring dalam keadaan nyaman saudara. Simbol kelumpuhan selama 38 tahun saudara. Yesus memerintahkan dia, juga memerintahkan kita untuk mengangkatnya, bukan meninggalkannya begitu saja saudara. Ini berarti kita harus mengingat masa lalu tetapi tidak lagi dikuasai olehnya. Dia tidak lagi berbaring di atas kelumpuhannya karena dia mau disembuhkan. Begitu juga dengan kita saudara-saudaraku yang terkasih. Yesus mau kita bangkit dan mengangkat semua dari segala beban kita. Kita sendiri harus berani mengangkatnya saudara, mencabut semuanya agar kita tidak dikuasai lagi oleh masalah tersebut. Dalam masa prapaskah ini,
Saatnya kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apa tilam yang masih saya bawa? Kebiasaan buruk, dendam, atau masa lalu yang membuat saya tidak bisa berjalan maju bersama Tuhan? Kenyamanan apa yang menguasai diri saya sehingga saya melupakan Tuhan? Saatnya saudara, kita mau datang kepada Yesus dan mau menyadari akan semuanya itu dan mengakui dalam pertobatan seraya berkata, Yesus, saya mau sembuh, sembuhkanlah saya. Regi hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita yang berdosa ini saudara, yang mengalami kelumpuhan rohani, bahwa Yesus sendiri yang mau datang kepada kita, yang mana sesungguhnya kita tak pantas, kita tak layak didatangi oleh Yesus saudara. Tapi oleh karena tergerak belas kasihnya yang besar, Yesus mau datang menyembuhkan kita. Maka pergunakanlah waktu ini untuk kita datang ke bilik-bilik pengakuan saudara untuk disembuhkan. Berilah diri kita disembuhkan dan terimalah kesembuhan dari Yesus. Maka kita sudah sembuh, kita dipulihkan, kita diampuni. Yesus berkata kepada kita yang telah disembuhkan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Maka saudara, setelah kita keluar dari bilik pengakuan saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa kita di dalam pertobatan, kita percaya Tuhan mengampuni kita, Tuhan memulihkan kita, maka jangan berbuat dosa lagi. Ingat, Yesus menawarkan kesembuhan total, fisik dan rohani. Jangan biarkan kelumpuhan rohani membelenggu kita. Mari saudara-saudaraku, kita mau bangun, angkat tilam kita dan hidup dalam ketaatan. Bukan sekedar berkata-kata baik-baik saja di luar, pada lumpuh di dalam. Tuhan Yesus, selidikilah hatiku. Jika aku sedang lumpuh secara rohani, sembuhkanlah aku. Beri aku keberanian untuk meninggalkan masa lalu dan hidup taat dalam firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.